Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang Islam agamaku dengan pelajaran pertama, yakni rukun Islam. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran fikih, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman dengan mudah kepada kita, dan semoga apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini akan beroleh berkah, rahmat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah selesai membacakan doa dengan berharap semoga doa yang kita bacakan akan didengarkan oleh Allah, dan semoga juga pelajaran kita pagi hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah menyinggung bahwa pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai Islam agamaku dengan pembelajaran yaitu rukun Islam. Kita tahu persis bahwa rukun Islam itu merupakan sesuatu hal yang penting dalam Islam, karena rukun Islam sebagai pondasi atau dasar bagi kita yang sudah beragama Islam. Maka oleh karena itu sangatlah penting bagi seseorang yang beragama Islam untuk mengetahui, memahami apa yang disebut dengan rukun Islam itu sendiri. Adik sekalian, setelah kita mendengarkan penjabaran singkat tentang apa itu rukun Islam, maka sekarang kita akan lanjutkan pada apa saja yang terdapat dalam rukun Islam itu dan berapa jumlah rukun Islam. Nah, rukun Islam adik-adik itu jumlahnya ada 5 ya. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji di kota Mekah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Namun bagi kita yang mampu untuk menunaikannya. Tapi kalau yang belum mampu, maka belum diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, sekarang adik-adik, setelah kita mengetahui rukun Islam itu ada 5, kemudian terdiri dari beberapa hal yang sudah disebutkan tadi. Coba kita hafalkan, apakah ada adik-adik yang sudah bisa menguasainya. Kalaupun belum mampu, maka saya akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar supaya mudah untuk menghafalkan rukun Islam itu sendiri. Simak ya apa yang akan Bapak Guru praktekkan pada pagi hari ini mengenai rukun Islam. Adik-adik sudah siap? Baik, sekarang dengarkan sama-sama. Katakan rukun Islam yang pertama syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua sholat. Ketiga bayar zakat. Keempatnya puasa. Kelima naik haji, naik pesawat. Wus, wus. Nah, alhamdulillah itu adik-adik cara kita untuk menghafalkan rukun Islam yang 5 ini. Semoga dengan menghafalkan dengan cara bernyanyi ini, adik-adik akan mudah untuk menghafalkannya. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah ada yang mampu mengulang kembali rukun Islam yang tadi yang kita nyanyikan dengan menggunakan nada? Semoga adik-adik akan mampu dan bisa untuk menghafalkannya. Sekarang kita akan masuk pada rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu adik-adik adalah sebuah kesaksian yang diucapkan oleh seseorang dengan niat yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Kemudian syahadat juga itu merupakan asas ataupun dasar dalam rukun Islam itu sendiri. Selain itu, syahadat juga merupakan sesuatu yang penting atau inti daripada Islam itu sendiri. Nah, syahadat yang dimaksud itu adalah syahadatain atau dua kalimat syahadat. Di sini Bapak Guru akan menjelaskan bahwa syahadat itu terbagi dua, yaitu yang pertama syahadat tauhid atau syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua syahadat nabi atau syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimanakah kalimat syahadatain itu? Bapak Guru akan sampaikan atau akan ajarkan, bacakan kepada adik-adik, dan semoga ketika akan dibacakan adik-adik pun akan mampu mengulang kembali di rumah. Baik, simak ya adik-adik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah ada di antara kita yang mampu mengulang kembali bacaan syahadatain tadi? Kalaupun belum ada, maka Bapak Guru akan memberikan lagi satu solusi, yang mana mudah-mudahan dengan solusi ini adik-adik akan mampu mengucapkannya dengan mudah. Tentu kita akan menggunakan nada lagi seperti pada nada-nada yang sebelumnya. Baik, simak ya adik-adik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, dengan cara bernyanyi atau menggunakan nada ini, mudah-mudahan adik-adik akan mampu mengucapkannya kembali atau mempraktekkan apa dan bagaimana kalimat syahadatain tadi. Adik-adik sekalian yang saya cintai, materi tentang rukun Islam yang pertama, yakni syahadat, alhamdulillah sudah kita pelajari bersama. Di antara kita semua sudah ada yang menghafalkan, sudah ada yang melafazkan. Semoga apa yang sudah kita pelajari tentang syahadatain ini tidak akan terlupakan, dan semoga ini akan bermanfaat untuk diri kita. Kelak syahadatain yang kita sebut dengan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kelak ini akan bisa menyelamatkan kita ketika kita akan berakhir hidup kita di alam dunia ini. Kita akan mudah mengamalkan, akan mudah mengucapkan, akan mudah melafalkan yang namanya syahadatain ini. Oleh karena itu adik-adik, untuk materi syahadatain mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita. Oleh karena materi tentang rukun Islam ini, yaitu ada 5 perkara yang sudah kita pelajari ya, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Setelah kita mempelajari rukun Islam yang pertama tentang syahadat, maka sekarang akan kita lanjutkan kembali dengan rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Adik-adik sekalian yang saya cintai, alhamdulillah sekarang kita sudah akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Kita tahu persis bahwa sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Namun tentang sholat ini ada batasan-batasan umur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu untuk adik-adik yang belum masuk pada masa balik, maka adik-adik belum diwajibkan untuk sholat. Akan tetapi sebagai pembelajaran, sebagai pembiasaan, untuk saat ini adik-adik bisa ikut bersama kedua orang tua ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama adik-adik, bahwa sholat 5 waktu itu merupakan rukun Islam yang kedua. Kita pun mesti tahu
bahwa tanda seorang muslim yang baik itu adalah mereka yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sekarang adik-adik kita akan membahas tentang jumlah sholat itu sendiri. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi bahwa sholat 5 waktu. Dari sini sudah kita bisa pahami bahwa jumlah sholat itu ada 5 waktu. Ya, yang kita mulai yang pertama yaitu sholat zuhur. Sholat apa? Sholat zuhur. Kemudian yang kedua sholat asar. Yang ketiga sholat maghrib. Kemudian yang keempat sholat isya. Dan yang terakhir yang kelima itu adalah sholat subuh. Dari hal ini sudah kita bisa pahami dan harus kita tahu bahwa sholat itu jumlahnya 5 waktu yang terdiri dari sehari semalam. Oleh karena itu, kewajiban sholat ini harus kita tunaikan 5 waktu untuk bisa melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah kita mengetahui jumlah sholat 5 waktu, maka sekarang kita akan pelajari tentang jumlah rakaat daripada masing-masing sholat tersebut. Nah, untuk sholat zuhur, jumlah rakaatnya itu ada 4 rakaat. Ada berapa? 4 rakaat. Kemudian untuk sholat asar juga sama dengan sholat zuhur, yaitu terdapat 4 rakaat. Setelah itu, kita masuk pada sholat maghrib. Untuk sholat maghrib, jumlah rakaatnya adalah 3 rakaat saja. Berarti kurang 1 daripada sholat zuhur dan asar. Kita masuk lagi untuk sholat isya. Sholat isya adik-adik sekalian, jumlah rakaatnya itu sama dengan rakaat sholat zuhur dan juga rakaat sholat asar, yaitu berjumlah 4 rakaat. Jadi kita harus pahami sholat zuhur 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat zuhur 4 rakaat. Untuk sholat maghrib 3 rakaat saja. Kemudian sholat yang terakhir yaitu sholat subuh. Berapakah jumlah sholat subuh? Yaitu jumlahnya 2 rakaat. Berarti dia kurang 1 dari sholat maghrib tadi. Nah, sekarang Bapak Guru akan ulangi. Untuk sholat 5 waktu tadi yang masing-masing punya perbedaan antara jumlah rakaatnya. Diulangi dari sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Kemudian sholat asar juga 4 rakaat. Lalu kemudian sholat maghrib itu 3 rakaat. Dan sholat isya 4 rakaat. Dan yang terakhir sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi itulah adik-adik jumlah rakaat daripada sholat 5 waktu yang sudah sering kita lakukan dan yang nantinya pun akan kita kerjakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melaksanakan sholat agar supaya kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sholat 5 waktu merupakan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kita telah selesai mempelajari 2 rukun Islam, yaitu syahadatain atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, sholat atau mendirikan sholat, yang insya Allah apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita. Kemudian untuk materi yang ketiga, keempat, dan yang kelima, yaitu mengenai zakat dan berpuasa di bulan suci Ramadan, berhaji, itu insya Allah akan kita lanjutkan pada materi video pembelajaran berikutnya. Dan saya berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini akan kita amalkan. Walaupun apa yang kita pelajari belum sempurna, belum membahas tentang zakat, puasa, dan haji tadi, namun insya Allah semua yang sudah kita pelajari itu akan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya
pada pengucapan 2 kalimat syahadat, dan yang kedua adalah mendirikan sholat. Demikian hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.